Assalamualaikum, bertemu lagi di Insight Berdakwah pada episode kali ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang hijrah, bagaimana itu hijrah dan fenomena apa yang terjadi terkait tentang hijrah. Siapkan kopimu dan bersama saya Andika dan Laga pada hari ini. Selamat menikmati. Baik, untuk pertanyaan pertama seperti biasa, bagaimana menurut ente tentang hijrah? Hijrah dari bahasa ya ini berpindah. Kalau misalnya kita lihat dari secara syar'i, secara pengertiannya yakni berpindah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini kalau bisa kita lihat dari sejarahnya, hijrah ini dari kapan, dari mana? Hijrah ini dari pertama kalinya di zaman Rasul. Ketika itu Rasul berada di kota Mekah, disuruh oleh Allah, dikasih perintah oleh Allah untuk berpindah, untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, di sini pindah ke kota dari Mekah ke Madinah itu ada alasan. Ya. Kenapa kok bisa dikatakan hijrah? Ya ini karena ketika Rasul SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun itu sangat tidak kondusif. Banyak pertentangan dari kaum Quraisy, dari kaum kafir, dan sebagainya. Mungkin bisa ya berkembang secara pelan tapi pelan, itu banyak kendala-kendalanya. Maka Allah menyuruh atau memerintahkan Rasul untuk berpindah ke kota Madinah. Ya, gara-gara dari tadi itu alasannya susah untuk Islam berkembang, maka disuruh pindah ke Madinah. Di Madinah Islam berkembang sampai dijuluki Munawwarah, yakni yang bercahaya. Karena Islam dari Madinah ini meluas ke seluruh penjuru dunia dari keilmuannya dan sebagainya. Tapi ini bukan ya, yang tadi kan ada alasan kenapa disuruh pindah. Ya, ini ada alasan dan karena seperti itu bukan terpacu dari tempatnya saja, tapi kondisi yang membuat kita kurang dekat kepada Allah berpindah atau membuat kondisi kita lebih dekat kepada Allah. Ya, jadi maksudnya hijrah tuh dalam konteks ini tidak semata berpindah, tetapi bisa dipermisalkan juga dengan perubahan. Jadi karena membahas konteks ataupun fenomena sekarang yang sedang kita bahas itu juga termasuk kepada sebutannya hijrah gitu. Kemudian anak tambahin, sebenarnya kan hijrah juga kan bisa bermakna sebagai taubat. Jadi gimana seseorang itu bertobat untuk menjadi lebih baik. Yang dulunya misalkan ahli maksiat, yang dulunya jarang beribadah, setelah berhijrah dia menjadi lebih baik, gitu kan? Soalnya kan kita lihat di kutipan di Al-Hikam sendiri ya, itu kan dikatakan bahwa coba lihat kepada hadis tentang niat. Ya, jadi kalau kita niatnya kepada Allah dan Rasul, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Tetapi kalau kita niatnya cuma hanya ke seorang wanita yang ingin kita nikahi, ya kita cuma hanya mendapatkan itu aja gitu. Jadi sebenarnya antara hijrah dan niat itu kan harus ada kesesuaian ya. Kalau kita niatnya hijrah, ya niatnya juga harus bener kan. Jadi jangan sebatas saya hijrah tapi gak ada niatnya kayak gitu. Nah kemudian dari fenomena yang sekarang terjadi, entah itu di milenial ataupun entah itu di pasca milenial gitu ya, ataupun para orang tua atau orang dewasa yang mulai berhijrah, bagaimana pandangan ente atau tanggapan ente tentang hal itu? Jadi seperti hijrah itu maknanya banyak. Ada yang berupa
tindakan atau orang kayak misalnya nih, saya pengen berubah menjadi baik, itu kan salah satunya hijrah ya kan? Ada juga yang benar-benar dia itu wah di lingkungan saya kurang worth it gitu kan, buat beribadah, maka dia berpindah misalnya dari rumah saya di Surabaya pindah ke Bandung misal ya kan, ke Bandung. Nah di sini kalau misalnya ketika itu saya niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu jatuhnya hijrah. Tapi kalau misalnya wah ini kurang nyaman di Surabaya nih, udahlah pindah aja lah ke Bandung, nggak ada niatan buat berubah dan sebagainya, itu namanya bukan hijrah, itu namanya intakola, jadi berpindah tempat ya kan, itu berpindah tempat. Nah ada juga yang fenomena yang kayak gini, lucunya hijrah ini bukan masalah tentang dekat kita, posisi kita, jabatan kita, itu nggak terlalu ya, meskipun itu ada dampaknya secara psikologi, tapi sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Misal nih ada di masjid ya kan? Masjid ini di tengah desa, kalau misalnya kita logikanya ketika di desa itu pasti ramai, nggak kayak di kota ya kan, kayak di perumahan gang gitu kan. Kalau di desa itu pasti ramai, banyak pemukiman. Kenyataannya apakah masjid selalu ramai? Nggak juga ya kan? Nah dari situ ada juga yang tadi di perumahan ya kan, perumahan kan jauh, habis itu maksudnya berletak dari rumah ke rumah itu nggak sedekat di kampung, tapi kemungkinan di kota itu lebih banyak kalau kita lihat itu ya kan. Nah itu salah satunya kenapa, karena mungkin ya kan kita di situ kurang adanya kesadaran, kurang aware gitu terhadap clue yang diberikan oleh Allah untuk kita itu memberikan. Sebenarnya kita tuh dipanggil ya kan, entah itu kita dari teman, entah itu dari keluarga, entah itu dari YouTube, nggak sengaja buka Instagram melihat ternyata bisa ya kita itu berubah step by step, yang tadinya saya itu buruk, ahli maksiat ya kan, jagonya maksiat mulu, ternyata lihat dari situ kita terpanggil. Nah ini itu butuh kejelian. Jadi kalau misalnya kita ngeliat itu lebih diperhatikan lagi, kok bisa sih saya tuh nggak pernah yang nyari searching tentang masalah hijrah, tapi kok bisa sampai ke saya. Nah gitu. Kayak gitu tuh salah satu aware yang kita kok bisa kayak gitu ya itu. Berarti mungkin kita bisa jadi datangnya hidayah seseorang itu dari dia nggak sengaja buka medsos ya, dan kita pinter-pinter kayak gitu. Pinter-pinter kayak gitu. Nah sebenarnya kan di sisi lain itu kebaikannya ada kan, jadi istilahnya kalau yang tadi Anda sebutkan tuh bisa jadi karena hijrah, bisa memakmurkan masjid, memakmurkan kegiatan keagamaan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di sisi lain yang Ana rasain gitu ya, yang saya rasakan justru hijrah juga bagi yang orang berlebihan gitu ya, bagi yang anak muda baru hijrah, terkadang dia nggak objektif gitu. Jadi dia ibaratnya pas kuliah baru taubat, terus ya baru hijrah pas kuliah, tapi ketika dia berhijrah tuh dia melupakan pekerjaannya, kemudian melupakan kuliahnya gitu ya. Jadi bahkan ada beberapa kasus di mana tentunya saya melihat sendiri gitu ya, di mana ada seseorang yang tidak memilih bekerja, tetapi dia memilih untuk fokus berhijrah gitu. Jadi pekerjaannya yang sejatinya wajib bagi dia tidak dia lakukan, tetapi dia malah ikut-ikut kajian-kajian, ibaratnya ke Ustadz A, ke Ustadz B, ke Ustadz C, kemanapun dia tuju, tetapi ketika dia bekerja
dia tidak melakukannya gitu kan. Ini kan sebenarnya sebuah gap ya, ataupun problem gitu di bagi orang-orang yang baru berhijrah. Dia tidak objektif dalam memandang suatu hal. Ya, berhijrah kan sebenarnya kita menuntut ilmu agama boleh, akan tetapi kan kita juga harus mengatur waktu gitu ya. Jadi enggak 24 jam kita menuntut agama, tetapi kan kalau misalkan kita sebagai suami, ya kita harus mencari nafkah juga gitu loh. Jadi menurut agama itu kan dibagi waktu gitu. Terus kalau kita baru lulus sekolah atau lulus kuliah, kan kita harus bekerja juga gitu. Nanti kan gitu kan. Jadi bagaimana menurut ente tentang fenomena yang terjadi ini yang Ana sebutkan tadi? Itu biasanya dilakukan dengan misunderstanding. Kita tahu ya kan, ada dua hubungan yang bersinambungan antara sering dengar ya, hablum minallah wa hablum minannas, ya kan. Nah, dan ini kewajiban yang harus kita penuhi. Bentar, Ana mau ngomong. Sebenarnya kan ketika kita berhijrah ataupun ketika kita bertobat, kita tuh nggak perlu kayak ustadz kan. Maksudnya nggak perlu. Maksudnya kita nggak usah mengajar kayak ustadz yang populer ataupun kayak pemuka agama, kiai yang populer. Ketika kita dari umum misalkan berhijrah, itu kan ya kita nggak mesti jadi mereka, kita harusnya jadi versi terbaik kita kan. Nah itu kan. Nah tapi kebanyakan kasus yang terjadi itu dia hijrah terus dia bernafsu ingin menjadi ustadz juga, ini menjadi kiai yang populer seperti itu kan. Nah itu kan sebenarnya salah juga kan. Soalnya kan setiap orang kan in the end mempunyai di dunia ini mempunyai peran-perannya, entah itu dia sebagai ahli komputer, entah itu dia sebagai ahli otomotif gitu kan, seperti itu. Tapi kan yang perlu dilakukan hijrah sebenarnya kewajibannya aja dan menjauhi larangannya gitu kan, seperti itu kan. Jadi kita enggak mesti ketika kita hijrah kita harus jadi si A, kita harus jadi si B gitu. Kalau kita jadi si A bawa mudorot kan itu jadi enggak baik kan gitu. Nah tadi ya baik, sekarang lanjutin nanti. Ya tadi itu kan masalah tentang hubungan orang hijrah tapi lupa sama kewajibannya, ya kan. Nah kita tadi tuh ada hubungan, yakni hubungan yang pasti ini, ya kan? Hubungan hablum minallah dan hablum minannas, ya kan? Kalau misal kita bisa memenuhi hablum minallah, banyak nih ya. Misal nih dalam hadis salah satu yang nggak percuma aja, yang nggak diterima tobat kita kecuali apa sih? Ya syirik kan. Yang tadi ada lagi yaitu hutang, ya kan. Misalnya ya hutang lah. Kita bertobat kepada Allah. Allah bilang lah, itu selesaikan dulu urusanmu dengan manusia, ya kan. Kita berjuang untuk menggapai Allah, tapi kita melupakan hablum minannas, kewajiban kita kepada manusia yang lain, ya sama aja, kan nggak bakal sampai kayak gitu, ya kan, ya kayak gitu. Kalau misalnya pengen dijelasin lagi, ada banyak di Al-Quran, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam Al-Quran kita bahkan disebutkan di awal Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan, di dalam dunia kita ya Allah berikanlah kita sebuah kebaikan, ya kan kayak gitu. Habis itu wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, di situ ada Rabbana atina fid dunya hasanah, dan di akhirat itu ada hasanah juga, tapi ditambahin lagi wa qina adzabannar, untuk dijauhkan dari azab neraka. Benar,
yang pertama itu disebutkan dunia, itu penting, bahwasanya kita penting, ya kan, di dunia itu penting, dan di akhirat itu dua, meskipun di belakang kan dia pentingnya 2 kali lipat. Tapi jangan sampai ini ditekankan dulu. Kalau misalnya kita mau ini jangan ini kan 2 nih, ngejar akhirat, enggak juga. Padahal yang diawalkan gitu. Ini jangan sampai lupa dunianya. Gitu. Cuma aja kita hijrah, tapi kita melupakan kewajiban kita terhadap orang lain, keluarga dan sebagainya. Ya, jadi intinya harus balance lah gitu antara dunia dan harus ya. Tanggungannya keduanya 2 juga. Terus selesai. Tanggungannya di antara akhirat dan dunia harus sama-sama jalan. Harus jalan, ya benar. Nah kemudian ada juga yang salah satu artikel ataupun salah satu penelitian yang mengatakan bahwa dengan tren hijrah ini itu dapat meningkatkan ataupun dapat memperkuat komunitas Islam gitu ya, entah itu di berbagai daerah manapun gitu. Jadi istilahnya memperkuat syariat dan komunitas Islam. Nah, bagaimana menurut ente? Ya pastinya dong. Kan apalagi zaman sekarang kan, hijrah itu bukan cuma kita sendiri. Kalau misalnya tadi kan Rasul itu kan pindah dari Mekah ke Madinah, itu bukan gara-gara internal, tapi gara-gara eksternal, ya kan? Eksternalnya gimana? Orang Mekah itu kafir, susah ini, otomatis kita mencari circle, ya kan, yang membangun. Ya kan, kalau misalnya kita udah menemukan circle yang bagus, circle yang tepat, ya kita bisa lebih dekat lagi dan itu lebih cepat. Maksudnya lebih gimana ya? Ya lebih semangat lagi lah gitu dalam berhijrah. Kalau misalnya teman kita ahli maksiat, misalnya kuat, ya udah kita kuat doang gitu. Kalau misalnya teman kita sama-sama dia mendekatkan diri kepada Allah dan dia misalnya nih aneh yang nggak pernah sholat duha, habis itu temen anak sih kalau anak ya kan, loh ini ternyata ini sholat duha terus, wah gimana sih kok bisa semangat duha, yuk kita bagi tips dong, nah, kita buat yuk yang lain-lain ini biar sama-sama. Nah dari situ terbentuknya kayak circle yang ya komunitasnya kayak gitu. Penting banget ya. Jadi pemilihan circle ataupun teman ya ataupun komunitas juga itu sangat penting ya, dalam seseorang. Kemudian juga yang ada penelitian yang mengatakan bahwa sebelum kita berhijrah kita harus juga mempersiapkan sebelum atau sedang gitu ya. Sebelum atau sedang juga kita harus mempersiapkan banyak hal, sama seperti yang tadi Anda sebutkan ketika Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah, itu kan banyak sekali hal yang dipersiapkan oleh Nabi gitu ya. Entah itu dari perlengkapan untuk pemberangkatannya, kemudian dari perlengkapan seperti pangannya gitu kan. Nabi memerintahkan Aisyah dan saudaranya seperti itu. Jadi kan ini juga bisa sebagai, walaupun kita diambil dari sirah ataupun sejarah, tapi kan ini bisa diambil juga sebagai inspirasi buat seseorang yang ingin berhijrah, bahwa harus juga mempersiapkan entah itu ekonominya, kemudian tempat tinggalnya, kemudian pakaiannya gitu kan, seperti itu. Nah, ada tambahan dari ente? Ya, tambahan tentang yang tadi yang barusan. Nah, yang tadi yang barusan Anda ngomong. Nah, ya. Jadi perubahan hijrah itu nggak usah kita rumit-rumitkan ya. Kita udah niat hijrah itu udah sebuah bagus. Ya udah bagus. Banyak orang luar sana yang nggak ada niatan untuk berubah, padahal mereka dalam circle yang bagus ya, kayak gitu. Jadi step by step. Kalau misalnya kita ketika kita udah niat, kapan nih bisa
belajar tentang sholat duha, ya kan? Udah step ya kan, gimana sih kalau misalnya sholat, apakah sholat karena ini masih benar apa enggak ya? Coba dikit-dikit lihat YouTube apakah salah, ternyata ditemuin bacaan, habis itu gerakan, ternyata gerakan yang benar ya, ternyata bacaan yang benar atau gerakan yang benar itu misalnya di ruku ternyata harus kayak gini gitu kan, harus bungkuk, bukan cuman orang kan biasanya ruku kayak gini gitu, ternyata harus kayak gini gitu. Step by step. Habis itu kalau kalau misalnya step by step, jadi nggak usah terlalu ribet harus gimana, yang penting kalau misalnya pengen hijrah ya udah hijrah gitu, nggak usah terlalu maksudnya nggak usah di apa ya, nggak usah di banyak pikiran ya, tapi dijalankan aja ya semampu kita aja, step by step. Okay. Kemudian dari penelitian lain juga dikatakan bahwa tren hijrah itu tidak hanya sebatas taubat, tetapi taubat kan itu zuhiriyah ya, atau daleman lah gitu ya. Tapi dari segi penglihatan atau dari segi fisiknya luaran gitu ya, jasadiahnya gitu, dari segi yang bisa dilihat itu hijrah itu ada sebuah tren yang mana menjadi lebih islami lah seperti itu. Nah, menurut ente bagaimana tanggapan ente menurut kondisi yang terjadi ini? Yang bukan tanggapan ya, lebih kepada yang ente lihat dan rasakan juga gitu. Oh gitu. Kalau kita bisa maksudnya lebih menjalankan sunnah ya nggak apa-apa. Tapi kan setiap orang tuh kan berangkat dari titik start yang berbeda-beda ya kan. Iya benar. Misalnya orangnya ya kan, dia sebelumnya tuh jarang sholat, habis itu kok tiba-tiba kita, itu coba dong dirapiin, beli peci kayak beli sarung kayak apa, kan kita nggak bisa kayak gitu. Ya udah, kalau misalnya dia pertama pakai celana, pakai kaos, ya udah kita nggak usah terlalu digubris gitu. Habis itu kalau misalnya ya itu kan kita husnuzon, setiap orang kan beda-beda statusnya. Pun kalau misalnya ada orang yang benar-benar taat gitu kan, benar-benar taat, ya udah kita alhamdulillah gitu ada orang yang seperti itu gitu kan. Jangan sampai kita gara-gara kayak gitu, wah ini lebay nih kayak gini. Jangan sampai iya kan kayak gitu. Kita nggak tahu sih hatinya benar dia tuh tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah ya kan, atau lebih khusyuk dalam beribadah atau lebih fokus kayak gitu ya, kita kan nggak tahu. Jangan sampai kita tuh melihat sesuatu dari luarnya doang. Kita sikon lebih sering itu lebih husnuzon kepada orang lain kayak gitu. Pun kalau misalnya kita pengen ini nggak suka, ya udah gitu. Kalau misalnya pengen kita punya kekuatan, misalnya ya punya bawahan, ya udah dibilangin kenapa kayak gini itu kan. Kalau misalnya kita nggak kenal sama orang, kita husnuzon. Ya paling baik ya minimal doain ya, semoga istiqomah dan lebih baik lagi buat kedepannya, bukan cuma mungkin buat kita juga gitu. Terus kan yang tadi ente katakan ada kalimat yang saya garis bawahi ya. Jadi start atau titik mulai seseorang itu berbeda-beda gitu ya. Jadi kita harus menghormati itu gitu. Jadi misalkan kita misalkan kita pesantren, kita nggak bisa memaksa orang yang yang baru hijrah untuk standarnya kayak kita gitu kan. Pun sebaliknya orang yang baru hijrah juga gak bisa untuk memaksakan kehendaknya gitu ya. Jadi kan inti poin pentingnya adalah kita harus memahami, harus bijaksana bahwa titik start seseorang itu berbeda-beda gitu. Ada yang rendah dan ada pun yang tinggi gitu kan, seperti itu.
Nah kemudian apa tips deh dari ente gitu tentang bagaimana berhijrah dan apa yang harus dilakukan pertama kali dalam berhijrah gitu. Jadi berhijrah ya? Jadi kayak tipsnya tuh kayak tanggapan misalkan kalau kita sebagai anak ataupun sebagai bagian dari keluarga, kita harus paham juga posisi kita gitu kan. Jadi kalau dalam kaidah fikihnya maslahatul jamaah maupun maslahatin nafsi gitu. Maslahat bersama itu lebih baik daripada maslahat sendiri. Ibarat maslahat bersama kan keluarga kan. Tadi Ana bilang saya bilang bagian dari keluarga. Otomatis ketika kita ingin berhijrah dan bertobat, kita juga harus memperhatikan bagaimana kondisi keluarga kita gitu. Jangan sampai kita mementingkan terus menghabiskan waktu ke pagi siang sore malam ke kajian terus, tapi kita melupakan pekerjaan kita. Nah kayak gitu-gitulah. Ya tanggapan ente lah gitu. Hijrah ini bukan tentang tanggapan ya. Kalau misalnya ya udah gitu. Hijrah. Sebenarnya intinya tinggal aja gitu loh. Tinggal sholat. Iya, tinggal. Tinggal sholat. Enggak usah. Soalnya kan kalau dirumuskan atau dikonsepkan juga itu pusing juga kan. Jadi sebenarnya intinya kita menjalankan kewajiban kita gitu kan. Kan kebenaran kalau kita terus berpatok sama kebenaran yang subjektif, kita juga nggak bakal ya bukan malah gimana ya lebih ribet gitu. Kebenaran yang subjektif kan setiap orang beda-beda. Nah, dari situ udah jalanin aja yang sesuai dengan menurut kita benar dan itu benar menurut agama dan lebih objektif, ya itu lakuin aja gitu, nggak usah ini dilihat kayak gini ya kan, ya itu buat kembalinya buat ke diri kita masing-masing gitu, seperti itu. Kalau misalnya ada tekanan, kan kadang-kadang kayak gini, kita pengen berubah tapi banyak nih yang nggak suka sama kalau kita berubah. Iya. Kayak gitu. Yeah. Ini tips nih, bukan tips ya. Ini rahasia yang udah pasti orang semua harus tahu. Ketika kita berubah menjadi yang lebih baik, kita berhijrah dan mendekatkan diri kepada Allah, ya mendekatkan diri kita, membuat diri kita lebih baik dari sebelum. Itu ada satu konsekuensi. Konsekuensinya adalah satu. Muter ya. Konsekuensinya adalah kita harus siap kehilangan sesuatu yang kita anggap benar. Teman yang kita anggap dekat, kita harus, kalau misalnya kita benar-benar ekspektasi, apakah ini benar-benar teman yang toksik ya kan? Apakah ini teman-teman yang bisa membuat kita grow up? Yeah. Kan kayak gitu, ya kan? Jadi intinya maksudnya harus siap kita dianggap salah gitu kan, seperti itu kan. Soalnya kan orang itu terkadang ngomong dia tuh subjektif gitu, nggak objektif gitu. Jadi makanya jadi kita yang objektif malah kita yang salah gitu. Nah itu harus siap gitu, disalah-salahin orang lain kan. Tapi kan ini juga bukan berarti kita mengkotak-kotakan pertemanan. Ibaratnya ya santai aja gitu loh. Ya santai aja. Ibaratnya maksudnya waktu sholat, waktu puasa ya puasa gitulah kan, ya gitu-gitulah. Jadi enggak. Iyalah, ya lebih ya setiap orang ya udah tahu lah maksudnya gimana sih kepentingan. Enggak. Tapi kan gitu. Dan alhamdulillahnya kan sebenarnya di Indonesia sendiri merupakan salah satu tempat yang sangat nyaman kan dalam melakukan agama kan sebenarnya. Jadi iya benar banget. Penelitian juga dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang nyaman untuk beribadah kan, seperti itu.
Benar banget. Jadi kalau dari Ana tuh ya tadi sih semuanya udah dikeluarin sih unek-uneknya dari tadi yang apa, jangan sampai lupa pekerjaan wajibnya gitu ya kan. Soalnya kan seorang muslim itu dia baru mukallaf untuk pekerjaan, baru dibebankan pekerjaan kalau dia sudah agak dewasa dan mampu gitu ya. Tapi kalau dia masih masa sekolah dan masih di kewajibannya di orang tua belum wajib, tapi ya sekolahnya harus rajin gitu kan, intinya kan kayak gitu, ibadahnya harus rajin gitu. Terus juga kan apa tadi yang harus perhatikan juga, kita harus objektif kan, jangan keinginan sendiri terus gitu. Kita kan di keluarga tuh kita sebagai anak, kadang nanti sebagai bapak, terus sebagai kakak gitu kan. Jadi kita harus, apa yang kita lakukan itu harap dipastikan itu membawa kemaslahatan atau kebaikan untuk keluarga juga yang lain gitu. Jadi ya hijrah ya taubat tetap jalan gitu, tapi harus kita bisa mengatur lah gitu loh. Kita mengatur, jangan sampai terus kajian tapi lupa kewajiban gitu loh. Jangan sampai mengisi terus keinginan tapi lupa sama kebutuhan diri sendiri, keluarga gitu-gitulah. Jadi kayak gitu. Terus ente gimana, terakhir ada pengen yang diungkapkan? Apa ya? Kayak gitu. Gimana ya? Gini. Ini kan konsepnya hijrah ya, dari keadaan yang sebelumnya menurut kita kurang ke tempat yang lebih baik. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Kita tuh mungkin punya keburukan, pernah melakukan kejahatan, pernah melakukan kesalahan, menyakiti orang lain. Tapi beruntunglah bagi mereka. Ya, beruntunglah bagi mereka yang mau berubah, yang mau menebus kesalahan mereka di masa lalu, yang mau menintrospeksi diri, memperbaiki diri. Kayak gitu. Ada lagi orang yang ya buat kelas, bener-bener kok misalnya pengen berubah, kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada kecurangan, selamat tinggal kepada kebodohan, selamat tinggal dengan kebohongan, kayak gitu. Dengan kehidupan kepalsuan kita beralih ke benar-benar kehidupan yang diridhoi oleh Allah, seperti itu. Jadi dari anak juga sih, tambahannya juga dengan kita lebih taat lagi gitu ya, berhijrah itu atau bertobat, insya Allah psikologi kita juga akan terbantu ya, kita akan menjadi lebih nyaman, lebih tenang, kita lebih tahu arah hidup gitu kan, kayak gitu. Baiklah, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Insight bahwa pada hari ini membahas tentang hijrah dan fenomena-fenomena yang terjadi tentang hijrah ataupun tren hijrah pada saat ini. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Andika dan Naga Ajam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.